Tahukah kamu bahwa ada sesuatu yang sangat mendalam terjadi di alam semesta setiap kali kamu memaksakan dirimu pada seseorang yang sudah berpaling darimu? Sesuatu yang bahkan tidak terlihat oleh mata manusia biasa, namun dirasakan oleh seluruh dimensi spiritual yang mengelilingimu saat ini. Hari ini, para malaikat memintaku untuk menyampaikan pesan yang mungkin akan mengubah cara pandangmu selamanya tentang cinta, tentang melepaskan, dan tentang martabat jiwamu yang sebenarnya. Dengarkan baik-baik, karena apa yang akan kusampaikan ini bukanlah sekadar kata-kata motivasi biasa. Ini adalah kebenaran spiritual yang telah tersembunyi terlalu lama dari kesadaranmu. Jika kamu sedang merasakan sakit karena seseorang yang pergi, jika kamu masih mencoba mempertahankan orang yang sudah tidak ingin bertahan, maka pesan ini ditujukan khusus untukmu. Jangan skip video ini, karena di akhir nanti, kamu akan memahami mengapa langit menangis dalam diam setiap kali kamu mengkhianati dirimu sendiri demi orang yang sudah tidak menghargaimu. Pernahkah kamu merasakan momen ketika kamu terus mengirim pesan, terus menelepon, terus mencoba menjelaskan perasaanmu kepada seseorang yang memberikanmu respons dingin? Atau bahkan tidak merespons sama sekali? Pernahkah kamu merasa seperti kamu sedang mengemis perhatian dari orang yang dulu begitu hangat kepadamu? Saat itulah, di dimensi yang tidak terlihat, langit benar-benar menangis. Bukan karena orang itu meninggalkanmu, tapi karena kamu meninggalkan dirimu sendiri. Para malaikat memberitahuku sesuatu yang sangat penting malam ini. Mereka berkata bahwa setiap kali seorang jiwa menurunkan standarnya, setiap kali seseorang mengorbankan martabatnya demi mendapatkan cinta dari orang yang tidak lagi mencintainya dengan tulus, alam semesta mencatat luka itu. Dan luka itu bukan hanya terasa di hatimu, tapi juga menggetarkan seluruh frekuensi spiritualmu. Kamu tanpa sadar menurunkan vibration energimu, dan ketika energimu turun, kamu mulai menarik lebih banyak pengalaman yang menyakitkan dalam hidupmu. Ini bukan tentang mereka yang pergi. Ini tentang kamu yang bersikeras mempertahankan sesuatu yang sudah tidak seharusnya dipertahankan. Ketika seseorang berpaling, itu adalah bahasa alam semesta yang sedang berbicara kepadamu. Itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih indah sedang dipersiapkan untukmu. Tetapi kamu tidak bisa menerimanya jika tanganmu masih memegang erat orang yang sudah memilih untuk pergi. Bayangkan ini. Kamu sedang berdiri di sebuah persimpangan. Di satu sisi, ada jalan yang gelap, penuh dengan air mata, penuh dengan usaha yang tidak dihargai, penuh dengan harapan palsu. Di sisi lain, ada jalan yang terang, di mana martabatmu utuh, di mana energimu kuat, di mana pintu-pintu baru dibuka khusus untukmu. Tapi kamu tidak bisa berjalan di jalan yang terang itu selama kamu masih merangkak di jalan yang gelap, mengemis orang yang sudah tidak peduli untuk kembali. Para malaikat ingin kamu tahu ini, setiap kali kamu membiarkan dirimu diperlakukan dengan tidak hormat, setiap kali kamu menerima sikap dingin dan tetap bertahan, kamu sedang mengajarkan alam semesta bahwa kamu tidak layak mendapatkan yang lebih baik. Dan alam semesta akan mendengarkan. Dia akan terus memberikanmu pengalaman yang sama, orang-orang yang sama, siklus yang sama, sampai kamu akhirnya belajar untuk menghormati dirimu sendiri. Mungkin sekarang kamu berpikir, tapi aku mencintainya, aku tidak bisa begitu saja melepaskannya. Aku mengerti perasaan itu. Tapi izinkan aku bertanya kepadamu dengan jujur, apakah itu cinta, atau apakah itu ketakutan? Ketakutan untuk sendirian? Ketakutan bahwa kamu tidak akan menemukan orang lain? Ketakutan bahwa kamu tidak cukup? Karena cinta sejati tidak pernah membuatmu merasa kecil. Cinta sejati tidak pernah membuatmu mengemis. Cinta sejati tidak pernah membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Apa yang kamu rasakan sekarang mungkin adalah attachment, keterikatan. Dan keterikatan berbeda dengan cinta.
Keterikatan adalah tentang kebutuhan, tentang ketergantungan, tentang ego yang tidak mau kalah. Tapi cinta adalah tentang kebebasan, tentang menghormati pilihan orang lain, tentang memiliki keberanian untuk melepaskan apa yang tidak lagi sehat bagimu. Langit menangis dalam diam karena dia melihat begitu banyak jiwa indah sepertimu yang menyia-nyiakan energi mereka pada orang-orang yang tidak layak. Dia melihat bagaimana kamu mengabaikan tanda-tanda yang jelas. Dia melihat bagaimana kamu membuat alasan untuk perilaku buruk mereka. Dia melihat bagaimana kamu menyalahkan dirimu sendiri untuk sesuatu yang bukan kesalahanmu. Dan tahukah kamu apa yang paling menyedihkan? Sementara kamu sibuk berusaha mendapatkan kembali seseorang yang sudah pergi, ada orang di luar sana yang sedang berdoa untuk bertemu seseorang sepertimu. Ada orang yang akan menghargai setiap pesan yang kamu kirim. Ada orang yang akan menghargai kehadiranmu. Ada orang yang tidak akan membuatmu menebak-nebak perasaan mereka. Tapi orang itu tidak bisa masuk ke dalam hidupmu jika pintumu masih tertutup oleh orang yang salah. Para malaikat memberiku visi tentang ini. Mereka menunjukkan kepadaku bagaimana setiap kali seseorang akhirnya melepaskan apa yang tidak lagi melayani mereka, seluruh alam semesta bergeser. Pintu-pintu baru terbuka. Peluang-peluang baru muncul. Orang-orang baru masuk. Energi lama yang berat mulai terangkat, dan cahaya baru mulai bersinar dalam hidup mereka. Tapi transformasi ini tidak bisa terjadi jika kamu masih menggenggam erat masa lalu. Tidak bisa terjadi jika kamu masih memeriksa ponselmu setiap 5 menit berharap mereka akan mengirim pesan. Tidak bisa terjadi jika kamu masih mengikuti setiap aktivitas mereka di media sosial, menyiksa dirimu sendiri dengan melihat mereka bahagia tanpamu. Kamu harus memahami sesuatu yang sangat penting. Ketika seseorang berpaling darimu, itu bukan refleksi dari nilai dirimu. Itu adalah refleksi dari ketidakmampuan mereka untuk mengenali hadiah yang ada di depan mereka. Itu adalah tanda bahwa mereka tidak berada di level vibrasi yang sama denganmu. Dan itu tidak apa-apa. Tidak semua orang dimaksudkan untuk tinggal dalam hidupmu selamanya. Beberapa orang masuk ke dalam hidupmu sebagai pelajaran. Mereka datang untuk mengajarimu tentang batasan. Mereka datang untuk mengajarimu tentang nilai diri. Mereka datang untuk mengajarimu tentang kekuatan dalam melepaskan. Dan begitu pelajaran itu dipelajari, peran mereka selesai. Tetap mempertahankan mereka setelah pelajaran selesai hanya akan menciptakan lebih banyak penderitaan yang tidak perlu. Sekarang, aku tahu ini tidak mudah untuk didengar. Aku tahu sebagian dari dirimu mungkin sedang melawan kata-kata ini sekarang. Bagian dari dirimu yang masih berharap, yang masih percaya bahwa mungkin mereka akan berubah, mungkin mereka akan sadar, mungkin mereka akan kembali. Dan mungkin mereka akan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kamu akan masih berada di sana menunggu, kehilangan waktumu yang berharga, atau akankah kamu sudah berada di jalan menuju sesuatu yang lebih baik? Para malaikat ingin kamu membuat pilihan hari ini. Pilihan untuk menghormati dirimu sendiri lebih dari kamu menginginkan mereka. Pilihan untuk percaya bahwa kamu layak mendapatkan cinta yang tidak membingungkan. Pilihan untuk melepaskan dengan anggun daripada berpegang dengan putus asa. Dan ketika kamu membuat pilihan itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Energimu bergeser. Vibrationmu naik. Kamu mulai memancarkan frekuensi yang berbeda. Dan pada frekuensi yang lebih tinggi itu, kamu tidak lagi menarik orang-orang yang memperlakukanmu dengan tidak hormat. Kamu tidak lagi menarik situasi yang membuat kamu merasa kecil. Kamu mulai menarik apa yang benar-benar selaras dengan jiwamu. Izinkan aku berbagi sesuatu yang sangat powerful denganmu. Ada sebuah prinsip spiritual yang disebut hukum detachment, hukum pelepasan.
Ini adalah salah satu hukum paling powerful di alam semesta. Ini menyatakan bahwa untuk mendapatkan apapun, kamu harus melepaskan kemelekatan padanya. Kamu harus melepaskan kebutuhan untuk mengontrolnya. Kamu harus percaya bahwa apa yang untukmu tidak akan melewatkanmu. Ketika kamu bersikeras pada orang yang berpaling, kamu melanggar hukum ini. Kamu beroperasi dari tempat ketakutan dan kekurangan. Kamu berkata pada alam semesta bahwa kamu tidak percaya ada sesuatu yang lebih baik untukmu. Kamu berkata bahwa ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Dan alam semesta merespons dengan memberikanmu lebih banyak alasan untuk merasa seperti itu. Tapi ketika kamu melepaskan, ketika kamu mundur dengan martabat, ketika kamu berkata, "Aku menghormati pilihanmu untuk pergi, dan aku menghormati diriku sendiri cukup untuk tidak mengejar," sesuatu bergeser. Kamu beroperasi dari tempat kelimpahan dan kepercayaan. Kamu berkata pada alam semesta bahwa kamu tahu nilai dirimu. Dan alam semesta merespons dengan membawa orang dan peluang yang selaras dengan kepercayaan itu. Sekarang, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Tutup matamu sejenak setelah kamu mendengar ini, dan bayangkan versi dirimu yang sudah melepaskan. Bayangkan versi dirimu yang sudah tidak memeriksa ponsel setiap 5 menit. Bayangkan versi dirimu yang tidur nyenyak di malam hari karena kamu tidak lagi khawatir tentang orang yang tidak menghargaimu. Bayangkan versi dirimu yang tersenyum lagi, yang tertawa lagi, yang merasa ringan lagi. Versi dirimu itu sudah ada. Dia menunggumu untuk membuat keputusan. Keputusan untuk memilih dirimu sendiri. Keputusan untuk berhenti menginvestasikan energimu pada seseorang yang tidak menginvestasikan energi mereka kepadamu. Keputusan untuk akhirnya menghormati dirimu sendiri. Langit tidak hanya menangis dalam diam. Dia juga menunggu dalam harapan. Menunggu untukmu bangun. Menunggu untukmu melihat kebenaran. Menunggu untukmu mengambil kekuatanmu kembali. Karena ketika kamu melakukannya, seluruh alam semesta akan merayakanmu. Para malaikat memberitahuku bahwa ada begitu banyak berkat yang ditahan karena kamu masih terikat pada orang yang salah. Ada begitu banyak keajaiban yang menunggumu, tetapi mereka tidak bisa memasuki ruang yang sudah penuh. Kamu harus membuat ruang. Kamu harus mengosongkan cangkirmu dari apa yang sudah basi sehingga alam semesta bisa mengisinya dengan sesuatu yang segar. Dan aku tahu apa yang kamu pikirkan. Bagaimana aku melepaskan? Bagaimana aku berhenti mencintai seseorang? Kamu tidak harus berhenti mencintai mereka. Cinta adalah sesuatu yang indah, bahkan ketika tidak dibalas. Apa yang perlu kamu lakukan adalah berhenti mengorbankan dirimu sendiri untuk cinta itu. Kamu bisa mencintai seseorang dari kejauhan. Kamu bisa mengirim mereka cinta dan cahaya sambil tetap melindungi energimu sendiri. Ada perbedaan besar antara mencintai seseorang dan membiarkan seseorang merusak kedamaianmu. Ada perbedaan antara peduli pada seseorang dan menjadikan seluruh kebahagiaanmu bergantung pada mereka. Kamu bisa mencintai dengan tangan terbuka, bukan dengan kepalan tangan yang putus asa. Dan ketika kamu mencintai dengan cara itu, dengan cara yang sehat, kamu memberikan hadiah terbaik pada dirimu sendiri dan pada mereka. Kamu membebaskan dirimu dari penderitaan mencoba mengontrol sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol. Dan kamu membebaskan mereka dari rasa bersalah atau tekanan yang mungkin mereka rasakan dari usahamu yang konstan. Ini adalah tanda kematangan spiritual tertinggi, mampu mencintai tanpa menggenggam, mampu peduli tanpa kehilangan dirimu sendiri, mampu melepaskan dengan kasih sayang daripada kepahitan. Para malaikat ingin kamu memahami sesuatu yang sangat dalam hari ini. Setiap orang yang meninggalkan hidupmu membuat ruang untuk seseorang yang lebih baik masuk.
Setiap pintu yang tertutup adalah alam semesta melindungimu dari sesuatu yang tidak lagi selaras dengan jalan tertinggimu. Setiap kehilangan adalah persiapan untuk keuntungan yang lebih besar. Tapi kamu harus percaya pada proses ini. Kamu harus percaya bahwa alam semesta tidak menghukummu ketika seseorang pergi. Alam semesta sedang mengarahkanmu ulang. Sedang mengalibrasi ulang hidupmu. Sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang lebih baik sesuai dengan siapa dirimu sekarang. Orang yang berpaling darimu mungkin sempurna untukmu kemarin. Tapi kamu telah berkembang. Kamu telah berubah. Kamu telah naik level. Dan apa yang untukmu sekarang adalah seseorang yang bisa bertemu denganmu di level barumu. Seseorang yang tidak akan membuatmu merasa seperti kamu terlalu banyak atau tidak cukup. Seseorang yang melihat cahayamu dan tidak merasa terancam olehnya. Tetapi orang itu tidak bisa menemukanmu jika kamu masih bersembunyi dalam bayangan orang lain. Mereka tidak bisa menemukanmu jika energimu masih terikat pada seseorang yang sudah pergi. Kamu harus memutuskan tali energi itu. Kamu harus mengambil kembali kekuatanmu. Dan inilah yang powerful. Pada saat kamu benar-benar melepaskan, pada saat kamu benar-benar berdamai dengan seseorang yang tidak lagi ada dalam hidupmu, salah satu dari dua hal akan terjadi. Entah mereka akan kembali dengan energi yang berbeda, menyadari apa yang mereka kehilangan, atau seseorang yang bahkan lebih baik akan masuk ke dalam hidupmu. Dan dalam kedua kasus itu, kamu menang. Karena kamu akan menghadapi situasi itu dari tempat kekuatan, bukan dari tempat kebutuhan. Tapi jika kamu terus mengejar, terus mengemis, terus mencoba meyakinkan seseorang untuk memilihmu, tidak ada dari kedua hal itu yang akan terjadi. Kamu akan tetap terjebak dalam siklus penolakan dan rasa sakit yang sama. Para malaikat ingin aku menyampaikan pesan yang sangat spesifik kepadamu hari ini. Jika kamu mendengar kata-kata ini sekarang, itu bukan kebetulan. Kamu dituntun untuk mendengar ini. Jiwamu memanggilnya. Bagian lebih tinggi dari dirimu tahu bahwa sudah waktunya untuk melepaskan. Sudah waktunya untuk berhenti menyakiti dirimu sendiri demi seseorang yang tidak menghargaimu. Mereka berkata bahwa dalam 30 hari ke depan, jika kamu membuat komitmen hari ini untuk menghormati dirimu sendiri, untuk berhenti mengejar, untuk mulai fokus pada penyembuhan dan pertumbuhanmu sendiri, kamu akan mulai melihat pergeseran signifikan dalam hidupmu. Peluang baru akan muncul. Orang baru akan masuk. Perasaan baru tentang harapan dan kemungkinan akan mulai tumbuh. Tapi kamu harus membuat komitmen itu sekarang. Tidak besok. Tidak minggu depan. Sekarang. Karena setiap hari yang kamu habiskan bersikeras pada seseorang yang berpaling adalah hari lain yang kamu curi dari masa depanmu sendiri. Pikirkanlah seperti ini. Kamu memiliki jumlah energi tertentu setiap hari. Itu adalah mata uang yang paling berharga yang kamu miliki. Lebih berharga dari uang. Lebih berharga dari waktu. Karena energimu adalah yang menciptakan pengalamanmu. Di mana kamu menempatkan energimu, itulah yang tumbuh dalam hidupmu. Jika kamu menempatkan energimu pada seseorang yang tidak lagi ada di sana untukmu, kamu menumbuhkan lebih banyak ketiadaan, lebih banyak penolakan, lebih banyak rasa sakit. Tapi jika kamu mengalihkan energi itu pada dirimu sendiri, pada penyembuhanmu, pada impianmu, pada orang-orang yang benar-benar ada untukmu, kamu menumbuhkan kelimpahan, cinta, dan kegembiraan. Pilihan ini ada di tanganmu setiap momen. Dan langit menangis dalam diam setiap kali kamu membuat pilihan yang salah. Bukan karena menghakimimu, tapi karena melihat potensimu dan melihatmu menyia-nyiakannya. Sekarang, izinkan aku berbagi sesuatu yang mungkin sulit untuk didengar, tapi kamu perlu mendengarnya.
Jika seseorang ingin bersamamu, mereka akan bersamamu. Sesederhana itu. Tidak ada kebingungan ketika seseorang benar-benar menginginkanmu. Tidak ada permainan. Tidak ada pesan campur aduk. Tidak ada perlakuan panas dingin. Ketika seseorang benar-benar menginginkanmu, mereka menunjukkannya dengan konsisten. Mereka tidak membiarkanmu menebak-nebak. Mereka tidak menghilang selama berhari-hari dan kemudian kembali dengan alasan. Mereka memperjelas niat mereka. Mereka menghormati waktumu. Mereka menghargai kehadiranmu. Jika kamu tidak mendapatkan itu, jika kamu mendapatkan setengah usaha, setengah perhatian, setengah komitmen, maka kamu tidak mendapatkan apa yang kamu layak dapatkan. Dan bersikeras pada seseorang yang memberikanmu setengah dari apa yang kamu layak dapatkan adalah pengkhianatan tertinggi terhadap dirimu sendiri. Langit menangis karena ini. Karena melihat begitu banyak jiwa yang indah, jiwa yang powerful sepertimu, menerima remah-remah ketika mereka layak mendapatkan pesta. Dan bagian yang paling tragis adalah bahwa kamu telah diyakinkan bahwa remah-remah ini adalah semua yang bisa kamu dapatkan. Tapi itu adalah kebohongan. Kebohongan terbesar yang pernah diberitahukan kepadamu. Kamu layak mendapatkan cinta yang meluap. Kamu layak mendapatkan seseorang yang memilihmu setiap hari, bukan hanya ketika itu nyaman bagi mereka. Kamu layak mendapatkan seseorang yang melihat nilaimu dan tidak membuatmu mempertanyakannya. Para malaikat menunjukkan kepadaku visi indah hari ini. Mereka menunjukkan kepadaku bagaimana ketika seseorang akhirnya melepaskan apa yang tidak lagi melayani mereka dan benar-benar mulai menghormati diri mereka sendiri, seluruh jalur hidup mereka berubah. Tidak hanya dalam cinta, tapi dalam setiap area. Karir mereka mulai berkembang. Kesehatan mereka membaik. Hubungan mereka dengan keluarga dan teman menjadi lebih kuat. Mereka mulai menarik peluang yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Semuanya dimulai dengan satu keputusan. Keputusan untuk berhenti mengkhianati diri mereka sendiri demi orang lain. Dan aku ingin kamu membuat keputusan itu sekarang. Tidak dalam hatimu. Tidak hanya sebagai pikiran yang lewat, tapi sebagai komitmen yang kuat. Katakan pada dirimu sendiri, dengan keras jika perlu, aku memilih diriku sendiri. Aku memilih martabatku. Aku memilih kedamaianku. Aku melepaskan apa yang tidak lagi untukku dengan kasih sayang dan kepercayaan. Katakan itu sebanyak yang kamu butuhkan sampai kamu benar-benar merasakannya. Sampai itu bukan hanya kata-kata, tapi kebenaran dalam tulang-tulangmu. Karena ketika kamu benar-benar merasakannya, ketika kamu benar-benar mewujudkan kebenaran itu, seluruh hidupmu akan bergeser. Orang-orang yang tidak menghormatimu akan secara alami keluar dari hidupmu. Kamu tidak perlu memaksa mereka keluar. Mereka tidak akan lagi selaras dengan vibrationmu yang baru. Dan di tempat mereka, orang-orang baru akan masuk. Orang-orang yang melihatmu. Orang-orang yang menghargaimu. Orang-orang yang memperlakukanmu dengan cara yang kamu selalu tahu kamu layak dapatkan. Ini bukan hanya harapan atau pemikiran positif. Ini adalah bagaimana alam semesta bekerja. Ini adalah hukum spiritual. Kamu menarik apa yang kamu yakini layak kamu dapatkan. Jika kamu percaya kamu hanya layak mendapatkan cinta yang setengah hati, itulah yang akan kamu tarik. Tapi jika kamu percaya kamu layak mendapatkan cinta yang penuh, yang konsisten, yang menghormati, itulah yang akan mulai memasuki hidupmu. Para malaikat ingin aku mengingatkanmu tentang sesuatu yang penting. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Bahkan ketika kamu merasa sendirian, bahkan ketika rasanya seperti tidak ada yang mengerti rasa sakitmu, ada kekuatan yang tidak terlihat yang mendukungmu.
Ada malaikat penjaga yang membimbingmu. Ada leluhur yang berdoa untukmu. Ada alam semesta yang bekerja untuk kebaikan tertinggimu. Tapi mereka tidak bisa melakukan pekerjaannya jika kamu terus melawan mereka. Jika kamu terus berpegang pada apa yang mereka coba lepaskan untukmu. Kamu harus bekerja sama dengan alam semesta, bukan melawannya. Dan bekerja sama berarti mempercayai. Mempercayai bahwa ketika seseorang pergi, itu karena sesuatu yang lebih baik datang. Mempercayai bahwa kamu dilindungi. Mempercayai bahwa rencana yang lebih besar sedang berlangsung, bahkan ketika kamu tidak bisa melihatnya sekarang. Kepercayaan ini tidak berarti kamu tidak akan merasa sakit. Kamu mungkin masih bersedih. Kamu mungkin masih merindukan mereka. Kamu mungkin masih memiliki momen kelemahan. Dan itu semua normal. Itu semua bagian dari proses penyembuhan. Tapi di bawah kesedihan itu, di bawah kerinduan itu, harus ada kepercayaan yang kuat bahwa kamu akan baik-baik saja. Bahwa sebenarnya, kamu akan menjadi lebih dari baik-baik saja. Aku ingin meninggalkanmu dengan pemikiran terakhir yang sangat powerful ini. Langit tidak hanya menangis dalam diam ketika kamu bersikeras pada orang yang berpaling. Langit juga bersorak dalam kegembiraan ketika kamu akhirnya melepaskan. Ketika kamu akhirnya memilih dirimu sendiri. Ketika kamu akhirnya berjalan menjauh dengan kepalamu tegak dan hatimu utuh. Dalam momen itu, semua alam semesta merayakanmu. Karena dalam momen itu, kamu mengklaim kekuatanmu. Kamu mengingat siapa dirimu. Kamu mengingat bahwa kamu adalah makhluk spiritual yang berharga, layak mendapatkan semua cinta dan kebaikan yang ada. Jadi aku bertanya kepadamu hari ini, akankah kamu membuat pilihan untuk menghormati dirimu sendiri? Akankah kamu membuat pilihan untuk melepaskan dengan anggun? Akankah kamu membuat pilihan untuk mempercayai bahwa sesuatu yang lebih baik sedang menuju ke arahmu? Pilihan ini adalah milikmu. Tidak ada yang bisa membuatnya untukmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kecuali dirimu sendiri. Tapi aku berjanji kepadamu ini, jika kamu membuat pilihan untuk menghormati dirimu sendiri hari ini, seluruh hidupmu akan mulai berubah dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Para malaikat bersamamu. Alam semesta mendukungmu. Dan aku, melalui pesan ini, mengingatkanmu tentang kekuatan dan nilai yang selalu ada dalam dirimu. Saatnya untuk mengingat. Saatnya untuk bangkit. Saatnya untuk melepaskan dan membiarkan keajaiban sejati masuk ke dalam hidupmu.